Selamat datang di pembelajaran matematika secara daring. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang topik baru di matematika wajib kelas 12, yaitu tentang dimensi 3. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan itu tentang jarak pada bangun ruang. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menentukan jarak antar unsur-unsur dalam ruang dimensi 3. Topik-topik yang akan kita bahas yaitu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, dan jarak bidang ke bidang. Nah, dalam sesi ini kita akan membahas jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, dan yang untuk ketiga sisanya kita akan membahasnya di next pertemuan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu jarak titik ke titik. Nah, misalkan di sini saya buat titik A dan titik B. Nah, jarak kedua titik ini berarti kita hanya perlu mencari panjang AB. Tapi nanti di variasi soalnya ada dua kemungkinan. Bisa yang pertama, jika yang diketahui koordinatnya. Bisa saja nanti dalam variasi soal yang diketahui titik A-nya itu dalam bentuk koordinat. Karena di sini dimensi 3 berarti koordinatnya itu X, Y, Z. Nah, jika diketahui koordinatnya nanti, maka cara mencarinya yaitu dengan cara yang sudah sangat umum, yaitu tinggal kita panjang AB-nya sama dengan akar dari, kalau di sini AB berarti di sini X2 dikurang X1 dikuadratin, tambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan, tambah Z2 dikurang Z1 dikuadratkan. Nah, kemudian variasi yang kedua bisa nanti diketahui adalah panjang rusuknya. Nah, jika diketahui panjang rusuk, cara mencari panjang AB-nya, yang pertama, kita buat titik A dan B dalam satu bidang. Bisa kita buat dalam bentuk siku-siku, segitiga siku-siku, di mana titik A dan titik B ada dalam bidang tersebut. Nah, setelah kita buat dalam satu bidang, karena segitiga siku-siku, maka berlaku dalil Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang membentuk 90 derajat atau siku-siku. Bisa dipahami ya? Kemudian, kita lihat di variasi soalnya. Ini masih contoh yang sangat gampang yang saya buat. Nah, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A cm. Jarak titik A ke C adalah, nah di sini ada kubus, berarti langkah yang pertama kita gambarkan dulu kubusnya. Nah, kita gambarkan kubus, penamaannya itu adalah dari bawah A, B, C, D, E, F, G, H. Karena di sini adalah kubus rusuknya A cm, artinya panjang semua rusuknya itu adalah A cm. Nah, yang ditanya adalah jarak A ke C, berarti ini. Jarak A ke C, berarti kita buat bidang yang dalamnya itu ada titik A dan C. Boleh kita ambil bidangnya adalah A, B, C. Di mana siku-siku di B, segitiga siku-siku di B. Kemudian, karena diperoleh segitiga siku-siku, maka untuk mencari panjang AC-nya, itu boleh kita gunakan dalil Pitagoras, di mana sisi miringnya yaitu panjang AC. Boleh kita tuliskan AC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat, di mana panjang AB dan panjang BC-nya itu sama-sama A. Kita tinggal substitusi, hasilnya sama dengan, karena di sini A kuadrat, di sini juga A kuadrat, tinggal kita jumlahkan koefisiennya, maka kita peroleh 2A kuadrat dalam bentuk akar. Akar A kuadrat itu sama dengan A. Akar 2 itu tetap akar 2. Nah, kita perhatikan di sini AC itu merupakan diagonal sisi. Jadi boleh kita simpulkan diagonal sisi kubus itu adalah A akar 2. Nanti anak-anak sekalian boleh coba untuk panjang AG. AG itu adalah diagonal ruang.
maka akan diperoleh nanti A akar 3. Oke, ini masih easy ya. Nah, kemudian next kita belajar yang selanjutnya yaitu jarak titik ke garis. Nah, di sini saya buat ada sebuah titik, yaitu titik P dan garis L. Nah, kita akan menentukan jarak titik P ke garis L. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lalui. Itu, langkah yang pertama, kita buat bidang yang melalui P dan tegak lurus terhadap garis L. Dalam hal ini, saya buat adalah bidangnya itu bidang alfa. Oke, kemudian setelah kita buat bidang yang melalui titik P dan garis L, selanjutnya kita proyeksikan P ke garis L. Dalam hal ini saya buat hasil proyeksinya adalah titik B. Hasil proyeksi itu selalu 90 derajat. Nah, kemudian jarak titik P ke garis L artinya di sini diwakili oleh panjang PB atau panjang BP. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, jika yang diperoleh nanti, tujuan kita adalah mencari panjang PB. Jika sudah diketahui nanti panjang B, misalkan di sini titik X, kita misalkan. Panjang BX dan panjang PX, nah kita boleh cari panjang PB-nya dengan menggunakan Pitagoras. Tapi, jika panjang BX-nya di sini misalkan dan PX-nya belum diketahui, boleh kita pakai kesamaan luas. Dengan catatan, sudut di titik P-nya itu adalah 90 derajat. Jika bukan 90 derajat, kita tidak bisa gunakan kesamaan luas. Nah, kita sudah pahami bahwa luas dari segitiga siku-siku yaitu setengah kali alas kali tinggi. Di sini ada dua kemungkinan. Boleh kita mencarinya dari setengah kali A kali B, atau luas segitiga ini juga boleh setengah kali C kali BP. Dengan menyamakan kedua luas itu, akan kita peroleh rumus panjang PB itu sama dengan AB per C. Bisa dipahami? Kemudian, bagaimana jika sudut di titik P-nya ini bukan 90 derajat? Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah, itu dinamakan segitiganya sembarang. Nah, boleh kita cari dengan menggunakan dalil proyeksi. Di mana yang pertama kita cari tidak langsung ke PB, tapi kita cari dulu panjang X-nya. Di sini dalam hal ini saya buat adalah X. Ini hanya variabel ya, boleh ganti dengan variabel yang lain. Boleh Y, boleh R. Nah, kita langkah pertama kita cari dulu X-nya. Setelah kita peroleh nanti X-nya, maka panjang PB boleh kita cari dari segitiga siku-siku ini. Nah, yang pertama, cara mencari X-nya itu dengan, itulah yang dinamakan dengan dalil proyeksi. Itu tinggal X sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat dibagi 2C. Nanti X-nya diperoleh, baru kita cari panjang PB-nya dengan Pitagoras. Nah, ini konsep, ini juga akan kita pakai rumus yang dua ini, atau cara yang dua ini akan kita pakai juga untuk jarak titik ke bidang dan garis ke garis, garis ke bidang dan bidang ke bidang. Jadi yang kedua ini harus diingat dan jangan lupa. Kemudian kita lihat di variasi soalnya. Misalkan contohnya, diketahui limas beraturan TABCD di mana panjang rusuk alas 12 cm dan panjang rusuk tegak 12 akar 2 cm. Jarak A ke TC adalah. Nah, di sini di soalnya harus kita pahami di sini ada kata beraturan. Artinya kalau ada kata beraturan, rusuk alasnya itu sama semuanya dan rusuk tegaknya juga sama semuanya. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Kita buatkan gambarnya. Berarti artinya di sini AB, BC, CD dan AD itu sama dengan 12 dan TA, TD, TB, TC itu sama dengan 12 akar 2. Karena apa? Karena ada kata beraturan di sini. Nah, kemudian
langkah yang pertama karena ditanya adalah jarak A ke TC, berarti kita buat dulu titik A dan TC ini satu bidang. Atau kita buat bidang yang melalui T dan tegak lurus terhadap AC. Berarti bidang itu boleh kita buat TAC. Bidang yang pertama kita buat adalah TAC. Nah, kemudian setelah TAC, T dan garis AC satu bidang, kita proyeksikan A ke TC. Nah, karena dalam hal ini panjang AC itu adalah 12 akar 2, artinya TAC itu adalah segitiga sama sisi. Jadi hasil proyeksi dari A ke garis TC itu berada tepat di tengah dan akan membagi dua garis TC. Makanya di sini saya buat langsung 6 akar 2, TP-nya juga 6 akar 2. Bisa dipahami ya di situ? Nah, kemudian tujuan kita berarti jarak A ke TC itu berarti diwakili oleh panjang garis AP. Nah, jadi di sini AC tadi diagonal alas itu 12 akar 2. Jadi boleh kita cari dari segitiga APC, siku-siku di P. Nah, jadi panjang AP itu berarti sisi miringnya di sini adalah AC. Karena di sini 90 derajat, depannya adalah AC. Berarti AP sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang PC kuadrat. Nah, tinggal kita substitusi angkanya. Berarti akan kita peroleh akar 2 kuadrat diperoleh 2, 12 kuadrat 144. Nah, 6 kuadrat 36. Akar 2 kuadrat 2. Jadi boleh kita faktorkan seperti ini. Ini kita kurangkan diperoleh 108. 108 di sini boleh kita ganti jadi 3 kali 36. Jadi sini akar 36 itu boleh kita tuliskan 6. 6 akar 2. Jadi boleh kita simpulkan jarak A ke TC itu sama dengan 6 akar 6 cm. Jadi ini masih easy lah ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan belajar tentang jarak titik ke bidang. Nah, misalkan dalam hal ini titiknya di sini saya buat titik P dan bidang alfa. Nah, ada beberapa langkah yang akan kita lalui. Langkah yang pertama, kita buat bidang yang melalui titik P dan tegak lurus terhadap bidang alfa. Nah, dalam hal ini saya buat bidangnya itu adalah bidang beta. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kita namakan garis potong dari kedua bidang, bidang alfa dan bidang beta di sini adalah titik X dan titik Y. Dan berarti garisnya adalah garis XY. Kemudian selanjutnya, karena di sini sudah satu bidang, berarti titik P boleh kita proyeksikan ke garis XY. Nah, dalam hal ini, hasil proyeksi dari titik P itu sini saya buat adalah titik A. Nah, hasil proyeksi itu selalu tegak lurus. Nah, kemudian yang akan kita cari jarak titik P ke bidang alfa yaitu diwakili oleh panjang PA atau panjang AP. Nah, kemudian untuk cara menghitungnya, cara mencarinya setelah sampai di sini itu sama halnya dengan jarak titik ke garis. Yaitu ada dua cara tadi, bisa pakai kesamaan luas atau pakai dalil proyeksi. Ini ada konsepnya untuk jarak titik ke bidang. Nah, kita lihat di variasi soalnya. Nah, misalkan di sini contohnya diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD, panjang AB-nya 8 cm dan panjang TA-nya sama dengan 12 cm. Jarak yang ditanya itu adalah jarak titik T ke bidang ABCD. Nah, kita perhatikan di sini yang diketahui itu adalah 5 segi 4 beraturan. Di sini ada keterangan beraturan, artinya panjang alasnya, rusuk alasnya itu akan sama semua. Artinya panjang AB, panjang BC, panjang CD, panjang AD itu sama dengan 8 cm. Dan
panjang garis tegaknya semuanya juga sama. Langkah yang pertama, kita buat bidang yang melalui T dan tegak lurus ke bidang ABCD. Nah, ada dua kemungkinan bidangnya. Bisa kita buat bidangnya itu adalah TAC, bisa juga kita buat bidangnya adalah TBD. Jadi nanti mau memakai yang mana boleh. Mau TAC atau TBD juga boleh. Nah, setelah itu, setelah satu bidang, kita proyeksikan T ke alas. Kalau kita ambil tadi TAC berarti garis potongnya adalah AC, berarti kita proyeksikan T ke AC. Kalau kita ambil bidangnya tadi TBD, berarti kita proyeksikan T ke garis BD. Nanti sama aja hasilnya. Hasilnya selalu membentuk sudut siku-siku. Kemudian jarak T ke ABCD itu bisa diwakil dengan panjang TP. Nah, di sini panjang TP. Nah, bagaimana cara mencari panjang TP-nya? Nah, kita perhatikan di sini AC itu adalah diagonal sisi. Jadi bisa kita langsung simpulkan bahwa panjang AC-nya itu adalah 8 akar 2. Nah, kemudian kita butuh juga, yang kita butuhkan misalkan yang mau kita cari itu adalah segitiga TPA atau panjang atau segitiga TPC. Nah, tentunya kita harus mencari terlebih dahulu adalah panjang AP atau panjang PC. Nah, di mana panjang AP itu adalah setengah dari panjang AC. Jadi kita cari, berarti hasilnya adalah 4 akar 2. Bisa kita cari langsung panjang TP-nya dari segitiga TPA. Panjang TP itu sama dengan AT kuadrat, akar dari AT kuadrat dikurang AP kuadrat. Tinggal kita substitusi angkanya, maka akan kita peroleh 12 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat. Tinggal kita cari hasilnya, ya 12 kuadrat itu 144 dikurangi 32. Akan kita peroleh akar 112. Ini bisa kita sederhanakan jadi 4 akar 7 cm. Karena 112 itu bisa kita buat jadi 16 kali 7. Nah, jadi kita peroleh jarak dari titik T ke bidang alas atau bidang ABCD itu sama dengan 4 akar 7 cm. Jadi untuk soal ini masih tergolong sederhana ya, masih cukup mudah. Oke, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Jika ada yang kurang dipahami nanti boleh ditanyakan langsung melalui WA. Sekian dan terima kasih. Semangat belajar.